Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang apa? Yaitu ini dia, cara merawat tanaman bunga petunia dari awal pembelian. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman bunga petunia ya guys, yang baru saya rawat berumur 1 minggu dari masa pembelian. Nah, buat teman-teman nih yang baru menanam atau mau menanam dari tanaman bunga petunia yang berwarna, ada yang merah, ungu, dan lain sebagainya ya, bahkan ada yang corak, garis-garis. Video kali ini adalah video yang tepat buat teman-teman dalam merawat bunga petunia. Nah, yang belum tahu tanaman bunga petunia seperti apa sih bunganya? Nah, kita intip yuk. Nah, ini dia guys, ini adalah tanaman bunga petunia saya yang kebetulan bunganya warnanya ungu ya guys. Karena bunga petunia sendiri itu warnanya sangat banyak, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang kuning, bahkan bergaris-garis, yaitu garis merah dan garis putih. Ini baru 1 minggu ya setelah saya beli dari tukang tanaman. Awalnya itu sangat parah ya guys. Kalau teman-teman pengen tahu, itu awalnya sangat hampir mati, yaitu tanamannya itu menguning, lalu batangnya panjang-panjang dan tidak berbunga. Nah, setelah perawatan yang saya lakukan setelah 1 minggu, alhamdulillah sudah mulai keluar bunga ya. Ini bunga-bunganya, bahkan keluar ini kuncup-kuncup calon bunga yang belum mekar, dan ada calon-calon bunga baru. Nah, ini guys, batangnya masih kecil-kecil karena ini masih muda ya. Nah, nanti perawatannya seperti apa sih agar kita tahu nih yang baru mau beli tanaman petunia. Nah, tonton terus ya sampai akhir video. Nah, tanaman bunga petunia ini sudah di tangan saya di minggu kedua ya. Di minggu kedua ini saya akan melakukan pindah pot, bahkan pemangkasan yang kedua, karena saya sudah melakukan pemangkasan di awal pembelian ya, atau di awal saya merawat tanaman dari tukang tanaman ke tangan saya itu sudah saya melakukan pemangkasan. Sekarang di minggu kedua saya akan melakukan pindah pot. Nah, tapi nanti ya saya praktekkan, saya kembali ke flashback ke awal nih, yaitu seperti yang saya bilang di awal video bahwa tanaman petunia ini awal pembeliannya sangat jelek ya, yaitu dari tukang tanamannya itu tidak berbunga, panjang sekali batang-batangnya, loyo, bahkan daunnya kuning-kuning. Nah, setelah 1 minggu lumayan ya, sudah mulai muncul bunga-bunganya, walau belum begitu rimbun dan batang kecil, lalu bentuknya juga tidak beraturan. Nah, berikut ini adalah tips cara penanganan pada saat tanaman bunga petunia pada saat kita beli itu gimana sih caranya. Nah, biasanya tanaman bunga petunia itu di tukang tanaman sudah mendapatkan dari media tanam yang subur ya. Biasanya sudah menggunakan ini dia, sekam bakar ya, sekam bakar dan pupuk kambing. Ini pupuk kambingnya lihat bulat-bulat ya. Ini adalah media tanam dari awal pembelian, belum saya ganti. Jadi buat teman-teman yang baru beli, jangan takut ya untuk media tanam awal. Biasanya dari tukang tanaman sudah memakai media tanam yang subur, yaitu sekam bakar dan pupuk kambing. Lalu setelah kita beli di rumah, lantas apa yang kita lakukan selanjutnya? Hal pertama yang harus kita lakukan pada saat tanaman petunia ada di rumah kita setelah pembelian dari tukang tanaman, yaitu kita harus melakukan pemangkasan guys. Pemangkasannya kenapa tujuannya? Agar misalnya tadi yang panjang-panjang kita pendek, yaitu agar mempercepat penyaluran nutrisi ke bagian batang-batang tanaman. Anggap aja ini adalah petunia yang baru saya beli pada saat nyampe di rumah, yaitu pemangkasan sepanjang kurang lebih 1 jengkal ini ya. Nah, ini lihat ya, jari saya tingginya 1 jengkal. Sekarang kita mulai pemangkasan ya. Jangan takut ya, bunganya kita potong nanti dengan pemangkasan ini. Setelah 1 minggu 2 minggu depan, saya yakin bunganya akan lebih rimbun daripada ini. Kita potong lagi. Nah, lantas setelah melakukan pemotongan seperti ini setinggi 1 jengkal, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita melakukan pemupukan organik agar tanamannya tidak stres. Nah, pupuk organiknya apa? Seperti biasa ya, pupuk organiknya ini dia, pupuk organik cari channel Zamroni. Ini mengandung nutrisi hormon pertumbuhan auxinin, gibrelin, dan sitokinin yang dapat mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru. Nah, nanti tunas-tunas yang baru yang muncul itu akan membawa bunga-bunga baru. Otomatis tanamannya akan semakin rimbun ya guys. Ingat, 1 batang yang kita pangkas seperti ini biasanya akan muncul 3 batang baru. Nah, bayangkan misalkan ini ada berapa batang, 10 batang, berarti itu bisa menjadi 10 kali 3
bisa 30 tunas. Wow, pasti rimbun sekali ya. Lalu untuk pupuk organik ini teman-teman bisa didapatkan ya di via WA 0812 874 7041. Silahkan order aja di situ. Sangat bermanfaat untuk kesuburan tanaman hias apapun ya. Biar cepat rimbun, daun-daun segar dan munculnya bunga-bunga baru. Oke guys. 2000 years later. Setelah itu kita taruh di mana letaknya. Letak penempatan tanaman petunia yang paling bagus adalah di bawah paranet guys. Paranet 50 ya. Itu adalah rekomendasi penempatan buat tanaman bunga petunia. Lalu buat teman-teman yang tidak mempunyai paranet, gimana tuh cara peletakannya? Nah, cara peletakan kalau tidak punya paranet adalah bisa diletakkan terkena matahari langsung mulai pagi sampai sekitar jam 11 siang guys. Setelah jam 11 siang kita bisa taruh di tempat yang agak teduh. Nah, seperti itu peletakan ya buat teman-teman yang tidak punya paranet. Nah, itu kita rawat selama seminggu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, selama seminggu itu di rumah. Hari kedua bisa disiram dengan air biasa, hari keempat dengan pupuk organik, hari ke-8 saatnya kita pindah tanam ke pot yang ukuran besar seperti ini. Lihat ya, potnya sudah agak besar ini. Nah, sekarang tiba saatnya untuk hari ke-8 kita pindah tanam. Nah, di minggu kedua ini siapkan, jangan lupa ya, pot yang lebih besar ukurannya daripada pot awal pembelian seperti ini. Lalu kita bisa siapkan media tanam yang baru, yaitu campuran sekam bakar dan pupuk kambing. Ini sekam bakarnya, lalu ini pupuk kambingnya. Ini dia ya, pupuk kambingnya. Kita aduk ya, perbandingannya adalah sekam bakarnya 3 dan pupuk kambingnya 1 bagian. Nah, kita aduk. Kita isikan ya setengah dari pot ini agar sebagai ganjelan untuk media tanam yang paling bawah agar nanti tidak tenggelam, karena ini ukurannya lebih kecil ya. Nanti kalau kita tidak ditaruh media tanam di bagian bawah ini, dia akan tenggelam seperti ini. Nah, itu ya, nanti dia cepat membusuk karena terlalu dalam. Nah, selanjutnya gimana? Nah, kita akan melakukan pemindahan. Ingat ya, pada hari ke-8 2 hari sebelumnya jangan disiram ya, karena agar media tanamnya tidak hancur berkeping-keping. Nah, lalu cara pindah tanamnya gimana guys? Nah, pertama kita miringkan seperti ini, lalu kita tepuk-tepuk ya samping-sampingnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, seperti ini, seperti ini. Oh ya, jangan lupa ya, pada minggu kedua sebelum pemindahan kita bisa melakukan pemangkasan seperti ini. Nah, tadi karena sudah saya pangkas, maka ini tidak perlu dipangkas lagi ya. Anggap saja ini saya di minggu kedua baru melakukan pemangkasan lagi. Jadi di awal pembelian dipangkas, lalu minggu kedua pada saat pindah tanam seperti ini dilakukan pemangkasan lagi. Oke, kita lanjut ya untuk pindah tanamnya. Kita miringkan seperti ini. Kita jaga bagian luarnya seperti ini dengan tangan ya. Nah, lalu kita tekan potnya. Nah, tarang. Nah, inilah cara pindah tanam yang tepat, yang media tanamnya sudah subur ke media tanam yang baru. Jadi media tanamnya tidak pecah ya, tetap membentuk seperti pot awal seperti ini. Jadi akarnya tidak akan mengalami putus atau pergeseran, sehingga nanti tanaman di pot yang baru tidak akan mengalami layu atau stres ya guys. Oke, kita masukkan pelan-pelan ya. Itulah kenapa sebelum pindah tanam 2 hari sebelumnya jangan disiram, karena menghindari yang namanya pecahnya media tanam. Karena kalau 2 hari sebelumnya kita siram, biasanya media tanamnya akan pecah sehingga berhamburan kemana-mana, akarnya bisa putus. Nah, itu alasannya ya. Nah, selanjutnya kita isin ya bagian yang berongga ini dengan media tanam yang baru seperti ini ya. Nah, lantas setelah pindah tanam seperti ini, seperti biasa ya, kembali lagi melakukan pemupukan organik. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan benar-benar ya, tidak cuma teori seperti awal tadi. Jangan kemana-mana ya, nanti akan ada pemupukan selanjutnya, yaitu pemupukan yang paling jarang diketahui oleh orang-orang dalam perawatan tanaman bunga petunia. Pokoknya jangan di skip, jangan dipotong videonya. Nanti di akhir video akan ada pemupukan selanjutnya. Nah, ini lihat ya, ini adalah air bersih biasa yang sudah saya campurkan dengan pupuk organik 60 ml pupuk organik dan air bersihnya 1 liter. Kita aduk-aduk, lalu kita siramkan ke perakaran seperti ini.
Saya jamin dengan pupuk organik ini setelah 1 minggu akan muncul tunas-tunas baru, dan nanti di minggu kedua pasti akan muncul dari bunga-bunga barunya guys. Nah, pemupukan organik sudah, lalu selanjutnya apa? Nah, untuk mencegah dari kurang nutrisi yaitu daun-daun menguning pada tanaman bunga petunia, kita akan berikan ya di minggu kedua dengan pupuk AB Mix ini. Nah, pupuk AB Mix ini nutrisinya sangat lengkap ya, yaitu nutrisi makro dan mikro. Jadi tanaman bunga petunia tidak akan mengalami dari kurang nutrisi walaupun nutrisi mikro, karena sudah lengkap ya di pupuk AB Mix ini. Buat teman-teman yang belum punya AB Mix juga ada ya di toko online saya, silahkan bisa beli aja di 0812 80 470 41. Nah, untuk AB Mix ini besok saya akan kasih videonya ya, prakteknya gimana. Yang jelas untuk 1 liter masing-masing 5 mili, pupuk A nya 5 mili, pupuk B nya 5 mili. Nanti diaduk menjadi satu, disiramkan lagi ya di hari besoknya setelah pemupukan organik. Nah, itulah cara perawatan dari bunga petunia ya. Saya yakin nanti tanamannya akan semakin subur dan rimbun dengan bunga-bunga baru yang bermekaran dan bermunculan. Nanti hasilnya seperti apa akan terus saya pantau ya, dan saya berikan ulasannya di video yang selanjutnya. Oh ya, sebelum kita berpisah, saya akan memberikan sedikit bocoran ya, yaitu di video yang selanjutnya lagi akan ada cara perawatan ini ya, tanaman bunga cucur bebek. Cara menyiramnya yang benar gimana sih agar tidak cepat mati, agar tidak cepat lonyot, karena kendala dari tanaman cucur bebek yang berbunga ini biasanya pada lonyot ya, menghitam, kering, menguning, lama-lama mati. Nanti saya akan kasih tahu tips cara penyiramannya. Lalu juga akan ada video tentang cara perawatan bunga vinca. Nah, ini ya. Ini lihat ya. Awal pembelian itu daunnya pada keriting, jelek, kurang nutrisi. Nah, setelah saya rawat, nah ini daun-daun barunya ya. Lihat segar, kaku, tidak bergelombang, tidak keriting lagi seperti yang di bagian bawah pada saat dirawat oleh si abang penjualnya. Ini daun-daun baru setelah saya rawat, lalu muncul bunga baru, calon-calon bunga baru. Lihat ini. Ini nanti saya akan kasih tahu cara perawatan seperti apa lagi. Pokoknya pantengin terus ya di channel ini, karena cuma channel ini ya yang sangat detail dalam perawatan dan pemupukan tanaman hias apapun juga. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.